ingin mempresentasikan. Oke, selamat malam semuanya. Jadi di video kita kali ini kita akan mempresentasikan tentang Perang Padri untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 MIPA. Perang Padri. Pertama-tama kami perkenalkan, saya Miguel Saputra dari absen 12. Terus anggota yang lainnya ada Novia Katarina dari absen 14. Ada Cindy Francisca dari absen 3. Ada Horizon Alfredo dari absen 9. Oke, jadi yang ingin kita bahas adalah 1. Latar belakang. 2. Awal mula Perang Padri. 3. Penyebab Perang Padri terjadi. 4. Dampak Perang Padri. 5. Kronologi singkat Perang Padri. 6. Berakhirnya perang. Sejarah dari Perang Padri. Oke, latar belakangnya, adanya perbedaan pandangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Peperangan terjadi selama 4 masa, yaitu tahun awal penyebab terjadinya Perang Padri, setelah itu tahun 1821 sampai 1825. Tahun tersebut ditandai dengan perlawanan kaum Padri di daerah Minangkabau. Masa kedua antara 1825 sampai 1830, pertempuran mulai mereda karena Belanda melakukan perjanjian. Perang Padri berawal sesaat setelah kembalinya 3 orang alim ulama dari Mekah, yaitu sekitar tahun 1803. Ketiga alim ulama itu yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Belanda menjadi ikut serta dalam perang ini karena kaum adat yang sedang berperang dengan kaum ulama menjalin hubungan kerjasama dengan Belanda. Namun pada tahun 1833, kaum adat dan kaum Padri bersatu dan menyerang Belanda. Hal ini karena Belanda yang terobsesi untuk menguasai Indonesia. Lalu habis itu ada penyebab Perang Padri. Penyebab Perang Padri yang pertama itu karena adanya perbedaan. Jadi perbedaannya ini terdapat perbedaan antara kaum Padri yang terdiri dari kaum ulama dengan kaum adat. Jadi perbedaan ini karena tidak sesuai dengan kaum ulama. Jadi karena masyarakat Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam, tetapi beberapa dari mereka tidak mengikuti atau mematuhi sesuai dengan ajaran Islam karena masyarakat Minangkabau masih memegang teguh adatnya. Lalu yang kedua itu Belanda ikut campur dengan kaum adat dan kaum Padri. Lalu penyebab kedua ini dikuatkan oleh Belanda yang ikut campur tangan dalam permasalahan ini. Belanda bisa ikut karena kaum adat yang terdesak melawan kaum Padri. Jadi si Belanda menyetujuinya karena Belanda juga ingin memanfaatkan keadaan itu untuk menambah wilayah kekuasaan di Indonesia. Belanda menganggap bahwa kaum adat itu mudah dihasut dibandingkan dengan kaum Padri. Kronologi. Perang Padri dibagi menjadi 4 fase, yaitu awal mula terjadinya Perang Padri, yakni adalah sebagai perang saudara. Terus dilanjut dengan kedua, fase pertama dari periode tahun 1821 hingga tahun 1825. Fase kedua, 1825 hingga 1830. Fase ketiga, 1830 hingga 1837. Perang Padri ini dibagi menjadi 4 fase. Terdapat beberapa sumber-sumber yang mengartikan perbedaan dari fase-fase perang ini. Yang pertama, awal mula terjadinya Perang Padri merupakan penjelasan dari pertama-tama atau dasar dari Perang Padri sendiri. Terus berlanjut kepada Perang Padri dengan Belanda. Kronologi. Awal mula Perang Padri kaum ulama dan kaum adat.
Awal mulanya perang ini dikarenakan adanya tolak belakang antar kaum adat dengan praktik agama Islam. Kaum ulama yakni kaum padri, sedangkan kaum adat bertentangan dengan kaum ulama karena kebiasaannya yang selalu melakukan perjudian, penyambungan ayam, penggangguan madat, minum keras, tembakau. Padahal kaum adat kerajaan Paguruyung telah memeluk Islam namun tidak secara serius untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum padri. Awal mula perang padri. Kaum padri yang melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat dan mengikuti syariat Islam. Setelah itu, perang pun terjadi pada tahun 1803 yang dimana perang ini berpuncak pada tahun 1815 ketika kaum padri berada di bawah pimpinan Tuanku Pasaman yang dimana menyerang kerajaan Panggaruyung sehingga terjadi peperangan di Koto Tengah. Serangan tersebut menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, dan kaum padri berhasil menekan kaum adat. Kaum padri saat itu dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambusai, Tuanku Linau, Tuanku Masyangan, Tuanku Pandai Siket, dan Tuanku Barumun, atau lebih dikenal dengan Harimau Nan Salapan. Harimau Salapan adalah sambutan untuk 8 tokoh Islam dari kaum padri yang ingin melakukan pembersihan terhadap ajaran Islam bagi rakyat di Minangkabau. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan hampir membawa kaum padri kepada kemenangan dalam perang tersebut. Ya, ini terdapat beberapa foto-foto dari Tuanku Rau, Tuanku Nan Raceh, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Janbaru atau Huristok ya. Lalu di sini terdapat 3 macam perang. Yang pertama itu adalah perang padri pada tahun 1821 sampai 1825. Jadi perang padri pertama ini perang yang terjadi oleh Belanda yang telah menguasai wilayah Sumatera Barat. Jadi Belanda ini mudah menduduki wilayah tersebut karena adanya perjanjian antara kaum adat yang memberikan kemudahan kepada Belanda. Tindakan ini ditantang oleh kaum padri sehingga memicu kemarahan oleh kaum padri. Nah, setelah itu kaum padri ini mulai menyerang pos-pos terhadap patroli-patroli Belanda, lalu serangan ini dari kaum padri terus diluncurkan untuk mengusir para penjajah dari Belanda. Lalu tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan ini yaitu terdiri dari Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuanku Masyangan. Belanda merasa kewalahan, akhirnya menggunakan strategi damai dengan dinamakan Perjanjian Masang. Awalnya Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dari Perjanjian Masang ini, tapi Belanda memanfaatkan situasi itu untuk menekan Tuanku Masyangan itu ikut serta dalam perjanjian damai tersebut, sehingga Tuanku Masyangan ditangkap karena jebakannya Belanda. Yang selanjutnya ada perang padri kedua ya dalam masa tahun 1825 sampai 1830. Pada fase pertama Tuanku Masyangan dibunuh oleh Belanda. Berlanjut pada fase kedua yang mengakibatkan Tuanku Imam Bonjol kembali marah besar. Beliau membatalkan perjanjian damai dan melanjutkan perjuangannya untuk mengusir Belanda.
Belanda yang masih kewalahan menghadapi kaum Padri kemudian mengusahakan upaya damai. Upaya damai tersebut direspon oleh Tuanku Lintau dan Tuanku Nanrenceh. Upaya damai tersebut dinamakan Perjanjian Damai atau Gencatan Senjata. Gencatan senjata atau Perjanjian Padang, yakni yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya terjadi kesepakatan yang dikenal dengan nama Sumpah Satya Bukit Marapalam di Bukit Parapalam, Kabupaten Tanah Datar yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah yang bermakna bahwa adat Minangkabau berdasarkan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berdasarkan kepada Al-Quran. Perang Padri ketiga pada masa 1831 sampai 1838. Perang Padri ketiga adalah perang yang dilakukan oleh kaum adat dan kaum Padri menyerang ke Belanda. Kaum adat yang telah bekerja sama dengan kaum Padri karena pada saat periode Perjanjian Padang, Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat untuk bersatu, sehingga terjadilah peperangan yang terus berlanjut. Perang Padri kedua ini terjadi selama 3 tahun, berturut-turut tanpa henti. Hal ini terjadi karena Belanda yang sangat resepsi untuk menyerang dan menguasai benteng Bonjol. Selama 3 tahun berturut-turut, Belanda terus mengirimkan pasukannya dan pasukan gabungan yang sebagian besar terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Meskipun pada tahun 1837 ini, benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut. Sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai, jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuan Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya, pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Panggaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandika dan wilayah Padangase Bevoorlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Dampak. Perang Padri berlangsung sekitar 20 tahun pertama, praktis memakan korban dari kedua belah pihak dari kaum Padri dan kaum adat. Selain dari banyaknya korban, dampak yang dirasakan ialah jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol juga tidak sudi untuk menyerah kepada Belanda, harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pengasingannya, ia sempat dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak Minahasa dekat Manado. Dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin nasional dan agama. Selanjutnya terdapat poin-poin penting dari Perang Padri ini. Untuk poin-poin penting lebih lanjutnya, kalian dapat membacanya melalui Canva dengan link yang akan kami sediakan di desk di bawah ini. Thank you for listening.
Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komen atau lanjut lagi di Canva-nya ya.